Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Rifdi untuk melanjutkan pembelajaran daring. Nah baik, pada pertemuan kali ini kita masuk ke pembahasan atau pembelajaran tematik. Nah kalau hari Senin, kemarin kita matematika, Selasa Rabu kita masuk ke pembahasan atau pembelajaran tematik. Namun sebelum ke materi, kita berdoa dulu. Untuk berdoanya silakan kalian berdoa di tempat belajar kalian. Silakan Bapak beri waktu untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai dan tentunya harus dipersiapkan dulu segala sesuatu yang dipersiapkannya sebelum melanjutkan ke materi. Setelah berdoa, kalian siapkan segala sesuatu yang harus dipersiapkannya dari mulai alat tulis, fokus perhatiannya juga. Silahkan simak penjelasan materi ini dan tentunya bila perlu mencatat, silahkan kalian catat dengan cara stopnya atau mungkin punya juga silahkan. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita. Kemarin kita membahas tentang alat gerak dan fungsinya. Kemudian jenis-jenis alat gerak kemarin ada dua, masih ingat? Ada yang aktif dan pasif. Ya, contohnya kalian sudah mengerti. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai Pancasila ada 5. Nah, di dalam poin-poin tersebut ada nilai-nilai yang terkandungnya. Seperti itu. Baik, di sini contohnya yang pertama, pada poin ketuhanan yang Maha Esa, nilai yang terkandungnya yaitu masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Seperti itu ya. Jadi tiap agama juga mengakui Tuhannya masing-masing. Nah, kita sebagai Islam juga percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta. Begitu juga dengan agama yang lain yang mempercayainya. Kita mah harus percaya dengan keyakinan kita sebagai umat Islam. Yang kedua, mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia. Ya. Poin kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, maka poin ataupun nilai yang terkandungnya itu bahwa mengakui adanya persamaan derajat. Ya. Karena kan kalau balik lagi ke Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita itu sama semuanya. Yang membedakan itu adalah amal perbuatan kita. Seperti itu. Yang ketiga, diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Dan untuk nilai yang terkandung pada poin Pancasila yang keempat itu sebagai pedoman dalam upaya menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Jadi harus dengan musyawarah. Kemudian yang terakhir atau Pancasila yang kelima, nilai yang terkandungnya yaitu mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Seperti itu ya. Nah, bicara dengan Pancasila, kita tidak asing dengan tentunya Pancasila sebagai ikon atau ciri dari negara Indonesia. Nah, Indonesia juga memiliki letak geografis. Nah, adapun yang di sini akan kita bahas adalah letak geografis Indonesia. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Ya, jadi Indonesia itu di permukaan bumi itu adanya di sebelah mana? Seperti itu. Nah, kita bagi dengan arah mata angin, timur, utara, barat, dan selatan. Di sebelah timur, Indonesia berada pada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Kemudian di sebelah utara yaitu Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok, kemudian Laut Sulawesi, Samudra Pasifik dan Malaysia Timur. Batasnya itu ya. Kemudian di sebelah barat itu ada Samudra Hindia. Kalau di sebelah selatan itu Australia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Nah, dari timur batasnya Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Dari utara batasnya Selat Malaka sampai ke Malaysia Timur. Dari sebelah barat itu batasnya Samudra Hindia. Sedangkan dari sebelah selatan itu yang tadi dari Australia sampai ke Laut Arafuru. Nah, itulah batas-batas letak geografis Indonesia jika dilihat dari
mungkin globe ataupun dari Google Earth atau map yang secara keseluruhan seperti itu. Jadi intinya Indonesia itu memiliki batas wilayah yang disebut dengan letak geografis Indonesia. Kemudian setelah kalian membaca informasi tadi, kita juga mengulang kembali tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemarin kita membahas tentang ide pokok. Nah, sekarang dilanjutkan dengan kalimat utama dan kalimat penjelas. Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Jadi selain ide pokok juga di sini kita akan membahas tentang kalimat penjelas seperti itu ya. Nah, jadi dalam teks paragraf, suatu teks paragraf itu tidak hanya ada ide pokok, tetapi isinya juga ada kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas itu berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Seperti itu. Kemudian dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung. Jadi, kalimat penjelas juga bisa disebut sebagai kalimat pendukung. Seperti itu, paham ya? Jadi dalam suatu paragraf itu ada kalimat utama yang berisi atau yang menentukan ide pokok. Kemudian selain kalimat utama juga ada kalimat penjelas. Nah, yang berisi kalimat penjelas bisa disebut juga dengan kalimat pendukung, yang menjelaskan kalimat utama, yang mendukung kalimat utama agar lebih rinci dan lebih jelas. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, silahkan kalian pahami untuk kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, berikut di sini kalian akan menemukan contoh. Nah, pada contoh paragraf di sini ada berisi kalimat utama dan kalimat penjelas. Untuk kalimat penjelas ditandai dengan warna merah dan kalimat utama dengan warna merah, dan kalimat penjelas diberi tanda dengan warna hijau ya. Jadi di sini dalam suatu paragraf itu ada dua macam kalimat yang disebut kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, di sini serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak, itu kalimat utamanya. Kemudian diperjelas lagi dalam kalimat penjelas. Apa penjelasannya? Yaitu beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kakinya untuk melompat. Nah, jadi dijelaskan kembali bahwa tidak semua serangga menggunakan kakinya untuk berjalan. Ya, di sini juga ada beberapa serangga yang menggunakan kakinya untuk melompat. Ada juga yang menggunakan kakinya untuk berenang dan yang lainnya. Ya, jadi fungsi atau manfaat kalimat penjelas itu untuk menjelaskan kembali, memperinci kembali kalimat utama. Posisinya bisa bisa setelah kalimat utama atau sebelumnya, tergantung jenis paragrafnya. Seperti itulah. Ini kebetulan kalimat utamanya di awal kalimat, otomatis yang kedua atau sampai akhir, di tengah kalimat sampai akhir kalimat itu sebagai kalimat penjelas. Mengerti? Kalau misalkan masih pusing, bisa kalian ulangi lagi, kemudian dengarkan, perhatikan seksama contoh paragraf di layar handphone kalian. Nah, setelah kalian mengetahui perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas, kita kembali lagi membahas tentang kondisi geografis Indonesia. Kalau tadi letak geografis, sekarang kondisinya. Ya, kondisinya itu seperti apa? Nah, di sini kalian bisa melihat, di sini ada 2 wilayah Indonesia, yaitu bagian Sumatera, kemudian Jawa. Ada 2 pulau, yaitu Sumatera dan Jawa. Nah, di sini kalian bisa melihat batas wilayah Sumatera itu seperti apa, dari utara, timur, barat, selatan. Kemudian keadaan alamnya seperti apa. Dan di Pulau Jawa batas wilayahnya mana saja. Kemudian keadaan alamnya juga seperti apa. Kalian bisa melihat di sini. Silahkan Bapak beri waktu untuk memperhatikan dan tentunya mencermati batas wilayah dan keadaan alam di kedua pulau tersebut. Nanti ada pulau yang lainnya. Nah, kemudian selain Sumatera dan Jawa juga, Indonesia kan bukan hanya 2 pulau tadi, tapi ada Kalimantan dan Sulawesi. Di sini kalian juga sama.
Di sini disediakan informasi tentang batas wilayah Kalimantan itu sebelah utara kemana saja, timur di mana saja, apa saja, barat apa saja, selatan apa saja, keadaan alamnya seperti apa ya. Di sini contohnya Sulawesi, batas utaranya Laut Sulawesi dan Filipina. Keadaan alamnya Sungai Paso, Danau, sampai Gunung Kalibat dan Gunung Lokon. Nah itu kondisi alamnya. Apa yang ada di Sulawesi itu sebagai kondisi alam. Papua dan juga Bali dan Nusa Tenggara Timur. Dan Nusa Tenggara maksudnya ya di sini. Sama kondisi alamnya itu maksudnya itu ada apa saja di Bali dan Nusa Tenggara. Kondisi alamnya itu ada Sungai Palanu dan Danau Batur. Kemudian di sini terakhir ada Gunung Rinjani seperti itu ya. Nah, kalau misalkan di di Papua itu ada Sungai Membarmo dan Danau Sertani seperti itu ya. Nah, jadi silahkan kalian perhatikan batas wilayah daerah yang ada di Indonesia yang tadi. Kemudian kalian juga mengetahui kondisi alam dari berbagai daerah tadi, berbagai provinsi tadi. Silahkan kalian cermati kembali. Bila perlu ditulis, kalian boleh tulis ya. Silahkan di stop dulu videonya, kemudian dicatat. Nah, dari berbagai macam daerah tadi kan tentunya ada perbedaan. Seperti halnya di Indonesia, kita berbeda-beda, suku, bahasa, agama, budaya, dan yang lainnya juga berbeda. Namun kita tetap harus saling menghargai, harus saling membantu. Nah, sikap membantu itu termasuk ke dalam sifat gotong royong yang sesuai dalam nilai-nilai Pancasila. Ya, di sini kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut gotong royong. Jadi gotong royong itu sama dengan kerjasama. Ya, dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa memperdulikan perbedaan suku maupun golongan, tanpa membedakan bahasa, warna kulit, jenis rambut mungkin ada yang keriting ataupun ada yang lurus dan yang lainnya, warna kulit ada yang hitam ataupun gelap, ada yang kuning lansat ataupun putih seperti itu ya. Nah, di sini kan contohnya juga kalian melihat gambarnya di kelas ada piket ya. Ada perempuan, ada laki-laki, ada yang kulitnya gelap, ada yang terang ataupun yang lainnya. Tapi tetap gotong royong karena untuk kebersihan di kelasnya tetap gotong royong, tidak membeda-bedakan ya, agar pekerjaannya juga lebih ringan. Kalau misalkan oleh sendiri kan capek ya, kalau bersama-sama sesuai kelompok jadwal piketnya itu akan terasa ringan untuk membersihkan kelas contohnya. Hal yang lainnya juga untuk gotong royong membersihkan kampung, halaman ataupun yang lainnya juga jika gotong royong akan lebih mudah. Nah, baik, itulah tadi materi pembahasan pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian ulangi jika misalkan kalian ada yang belum paham. Kalau ada pertanyaan boleh kalian di grup WhatsApp saja atau ke WhatsApp Bapak silahkan. Dan buat yang tidak masuk grup, buat yang di luar SDN 1 Cikunir boleh ditulis di kolom komentar. Dan setelah kalian memahami pembelajaran pembahasan pada pertemuan kali ini, untuk mengukurnya silahkan kalian kerjakan latihan ini. Nah, silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian, di buku latihan, dan akan dikumpulkan nanti 1 minggu sekali. Nah, untuk bukti pengerjaan pada hari ini, silakan kalian bisa difotokan dengan dikirim ke grup atau ke WhatsApp. Dan silakan selamat berlatih atau bekerja untuk mengerjakan latihan. Nah, itulah tadi pembahasan pada pertemuan kali ini, dari awal pembahasan latihan kemudian masuk ke rangkuman atau kesimpulan tadi sudah disampaikan. Nah, untuk sebagai penutup kita tutup aja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi jika ada pertanyaan ataupun ada yang mau ditanyakan kurang paham boleh di grup ataupun di WhatsApp pribadi Bapak silakan ya. Dan cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati semua yang mendengarkan atau menonton video ini. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.